dari pemetaan kompetensi awal itu gimana? Iya Pak, kompetensi awal saya kan bertanya dulu kepada siswa apakah tentang pengertian teks non fiksi. Oh iya. Kemudian anak-anak sudah memahaminya. Kemudian setelah itu baru nanti akan saya stimulus sebuah video. Kemudian nanti anak membuat teks non fiksi 3 paragraf yang bertemakan seperti video yang saya katakan. Jadi di sebelumnya memang sudah ada apa ya, memfasilitasi bagaimana cara anak menulis teks non fiksi itu kan? Oke. Karena itu tanpa itu tidak mungkin kan gitu. Iya, betul sekali. Ya. Terus dari yang akan jenengan lakukan ini kan kaitannya dengan peningkatan kompetensi jenengan. Iya. Jadi nanti kira-kira di area yang mana yang ingin jenengan kuatkan melalui kegiatan kita hari ini dari posisi kompetensi jenengan. Kompetensi saya ingin menguatkan di bidang ini Pak, penanaman kompetensi sosial emosional anak. Oke, penerapan kompetensi sosial emosional anak. KSE Kota Surabaya. Fokusnya pada apa? Nanti fokusnya pada ini Pak, berelasi, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu Pak. Nah, kaitannya dengan itu strateginya nanti gimana? Nanti dan dengan siapa? iya, karena berelasi pastinya saya buat kelompok ya Pak ya. Ya, Rancangan kelompok berarti. Iya, saya buat kelompok yang dimana dalam satu kelompok itu gaya belajarnya berbeda-beda, sehingga nanti diharapkan anak itu dapat berkolaborasi dengan sesama temannya dalam satu kelompok. Jadi berarti justru gaya belajar yang beda dijadikan sebagai aset kan gitu. Iya, kalau kita ingat baca, itu kan berarti aset, kekuatan yang bisa digunakan untuk kolaborasi. Iya, seperti itu. Terus selain KSE apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada peserta didik. Nah, diferensiasi yang ingin jenengan teman semuanya konten, proses dan produk. Nanti ketiganya. Iya. Proses, produk. Ini untuk strateginya gimana menyiapkan ini? Kalau konten itu kan pastinya gaya belajar ya Pak ya. Tadi ada yang video, kemudian ada nanti dalam PPT itu pasti ada bacaan seperti itu, nanti belajar juga bisa dengan media barangkali. Iya. Belajar ya. Kalau yang proses gimana proses nanti ini Pak, saya akan mendampingi anak-anak ya dalam melaksanakan pembelajaran, memberikan pendampingan kepada setiap siswa dalam proses belajar tadi. Menarik nih, jadi artinya setiap siswa akan didampingi. Iya. Nah, cara pendampingannya gimana yang teknisnya yang detail? Iya. Pastinya nanti saya akan perlihatkan Bapak apabila anaknya itu masih risau, kemudian belum bekerja dengan baik, maka saya akan mendekati anak tersebut. Kemudian saya bertanya, mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang guru jelaskan atau bagaimana, seperti itu. Intinya saya bertanya jawab ketika anak mengerjakan suatu tugas. Oh, iya. Adakah instrumen yang bisa untuk memotret itu? Jadi tidak hanya diet intinya, tidak hanya diet, tapi jenengan intinya acuannya kan untuk bisa dikatakan baik atau cukup atau sudah sangat baik. Tetap acuannya di sini. Nanti terkonfirmasi enggak kan gitu. Untuk bisa mengatakan kan berarti biar tidak subjektif. Apa ya? Ke depan kan jenengan akan melakukan bersinergi dengan rekan sejawat. Nah, di PI 5 kan di Luka kan dilatih kan. Nah, di PI 5 kan begitu. Jadi, ada misi untuk itu khususnya. Kalau nanti ada misi untuk dengan kepada rekan sejawat, itu khususnya yang ingin jenengan
memahirkan, lebih matangkan yang mana? Iya Pak, saya berniat ingin membagikan paket baik saya kepada rekan sejawat dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Oh, pakai dengan prinsip apa? Kemampuan yang ingin jenengan asah untuk itu tadi, bahwa berimbas praktek baiknya itu jika menggunakan cara ini pacing ya Pak? Oh, kucing kan dulu? Iya. Oke, berarti kan itu memang harus diasah kan gitu Pak. Saya ulang lagi ya. Jadi biar kita nanti sama-sama pemahamannya bahwa fokus kita hari ini adalah satu, penerapan KSI pada RISPA. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk, gitu kan? Dan yang ketiga, ingin mengembangkan kemampuan coaching dengan teman sejawat dalam mengembangkan RPP dan pembelajaran yang bergerak pada RISPA. Dan tadi Jalan sudah menyampaikan strateginya, menyiapkan video sebagai stimulus, kemudian tantangan kelompok dengan gaya belajar bidang, dalam satu kelompok dengan gaya belajar yang beda-beda. Berarti asesmen awal tentang gaya belajar kan sudah kan? Sudah. Di RPP tadi kan di awal sudah kelihatan. Dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai dan instrumen untuk asesmennya. Oke, mantap ya tadi ya. Oke, sepakat lagi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Iya, semuanya sehat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa, mulai berdoa selesai. Kita akan belajar tema 3. Sebelum mengawali pembelajaran, agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Air terlebih dahulu. Pastinya ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah peserta didik melakukan pengamatan video dan juga mendengarkan video, peserta didik membuat teks non-fiksi dengan benar. Kedua, setelah peserta didik melakukan kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menemukan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kualitas air dan lingkungan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membuat poster, diharapkan peserta didik mampu melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan benar. Ya, anak-anak, sebelumnya ini
sudah saya susun beberapa kelompok dengan gaya belajar dan minat yang berbeda-beda. Kalian tahu tujuannya seperti apa? Belum? Agar kalian nanti dalam pembelajaran saya dapat bekerja sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dalam satu kelompok. Sekarang saya tanya, apakah anak-anak nanti mau bekerja sama dengan temannya dalam satu kelompok? Mau. Siap? Siap. Oke. Ayo kita semangat tepuk profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Gimana setelah anak-anak melakukan kegiatan mindfulness? Relax. Siap untuk mengikuti pembelajaran yang berguru? Siap. Ya, semangat. Oke, tadi guru di awal sudah video ya. Nah, nanti tujuannya anak-anak akan membuat teks non fiksi yang temanya tuh gak jauh-jauh dari video ini. Kalian tahu kan teks non fiksi Usaha pelestarian lingkungan. Lingkungan hidup semakin terancam oleh manusia yang bertambah banyak. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai fenomena agar tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Upaya pelestarian dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau berkelanjutan. Tadi tentang apa videonya? Upaya Itu pasti anak-anak pernah melakukan suatu kegiatan dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan. Nah, anak sudah tahu kan teks non fiksi kemarin kita sudah belajar. Apa itu teks non fiksi? Berdasarkan fakta, betul. Terus apa? Fakta, berdasarkan fakta, kejadian. Betul. Berarti anak-anak sudah ada gambaran ya untuk membuat teks non fiksi ini. Ya, nggak boleh jauh-jauh dari tema, kemudian kegiatan yang nyata. Saya bagikan apa ini mulai anak-anak membuat teks non fiksi. Bisa bekerja sama ya. Bisa. Kamu pakai judul apa? Pernah melakukan kegiatan apa di rumah? Oh iya, siap. Kegiatan apa di rumah? Iya. 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 Masukkan. Kerja sama bagus. Kelompok mana itu selesai? Angkat tangannya. Oh iya, tepuk tangan untuk
Anak-anak akan saya berikan LKPD yang nantinya anak-anak harus mengamati berdasarkan LKPD yang guru berikan. Bagaimana, siap? Ya, oke. Ayo anak-anak kita keluar. Let's go. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oke, kelompok 1 siapa yang pegang? Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Biar tahu ada air atau tidak, kalian buka kerannya. Ada air? Bagaimana? Bersih. Iya. Kemudian selain bersih, bagaimana nih? Tidak berbau. Apa lagi? Tidak berwarna. Kemudian kimiawi? Bau sabun tidak? Berarti kita kan tidak berwarna dan tidak berasa dari mana? Apa kalian sudah merasakan? Coba, boleh berkumur. Salah satu kelompok. Coba kamu Ganesha, kelompok 1. Berkumur coba, rasanya ada enggak? Dibuang karena puasa ya. Ya gimana Ganesha? Ada rasanya? Apakah ada hubungan antara pohon dengan ketersediaan air di sekolah kita? Ada. Apa hubungannya itu? Kenapa ada? Karena pohon dapat apa? Karena pohon dapat menyimpan cadangan air. Apa yang menyimpan cadangan air tadi? Yang kelompok 1. Oh, betul sekali, akar. Sehingga antara banyak pohon ini dengan air yang ada di sekolah kita ini berhubungan. Iya, silahkan kembali ke dalam kelas. Harapannya setelah mengamati lingkungan sekitar, anak-anak presentasi. Kelompok 1 tadi sudah membacakan teks puisi, sekarang kelompok 2 membacakan pengamatannya. Silahkan Mbak. Tangan kelompok 2. Ini ditempel Mbak, silahkan ditempel. Kelompok 3 silahkan. Semuanya untuk presentasi. Di sini ada menghormati dan menghargai. Apakah di lingkungan sekolah banyak pohon? Lingkungan sekolahnya sudah ketepi tidur? Ya, ada banyak. Bagaimana ketersediaan air di lingkungan sekolah? Air di lingkungan sekolah cukup banyak. Apakah ada hubungannya antara pohon yang hidup dengan ketersediaan air? Ada, karena akar pohon bisa menyerap air. Apakah ciri-ciri air yang sehat secara fisik? Tidak berbau, tidak keruh, dan tidak berasa. Apakah ciri-ciri air yang sehat dan bersih secara kimiawi? Tidak mengandung bahan kimia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, silakan ditempel. Bisa dibaca? Bisa. Ya, coba dibaca bareng-bareng. Anak-anak, kita akan membuat poster. Kalian suka membuat sebuah tulisan? Posternya itu nanti itu diharapkan anak dapat ini membuat anak-anak berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengajak kepada diri sendiri dan juga mengajak kepada orang lain dengan membuat sebuah poster atau tulisan. Apa kalian sudah paham cara membuat poster? Sudah? Oke. Saya bagikan sebuah kertas, kalian tuliskan apapun yang intinya mengajak untuk menjaga lingkungan. Silakan. Yang 1 silakan presentasi apa yang kalian tuliskan dalam poster. Pohon agar bumi tetap hijau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 apa? Gunakan air bersih. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Ayo tanam pohon, lestarikan lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tujuannya poster tadi bagaimana untuk mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain untuk melakukan praktik kebaikan. Bagaimana keseruan anak-anak bekerja sama? Senang? Bagaimana presentasi juga senang? Ya, anak-anak bekerja sama. Kemudian tadi apa? Saling memberitahu dan saling tidak ada permasalahan dalam kerjasama tadi ya. Oke, baiklah. Setelah membuat poster, kita mindfulness dulu. Seperti biasanya biar rileks sebelum evaluasi ya. Ya, duduklah dengan rileks. Tarik nafas. Tahan.
Semangat, ya semangat gimana? Ya ulangi, semangat. Apa itu? Oke, senyumnya yang senang gitu ya, natural gitu. Oke, jangan lupa kita selalu semangat dan bahagia. Ucapkan selalu semangat dan bahagia bersama-sama. Bersama-sama yuk kita buat kesimpulan. Belajar apa saja yang pertama tadi? Iya, membuat visi. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Mengamati akhir. Yang ketiga kita apa yuk? Membuat poster. Jadi serangkaian kegiatan kita hari ini, anak-anak kira-kira senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Ada manfaatnya tidak buat anak-anak? Alhamdulillah. Jadi belajar itu pertama harus senang, kemudian bermanfaat. Setiap kali kita melakukan suatu kegiatan harus bermanfaat. Saya ingin memberikan PR kepada anak-anak. Tugasnya adalah anak-anak nanti di rumah menanam pohon bersama anggota keluarganya dan difoto saat menanam pohon, dikirimkan ke WA group. Apakah sanggup ini? Setuju? Kesepakatan kita? Iya. Ada yang bertanya, tanamannya apa Bu bisa seperti itu? Bebas, mau tanam apa aja boleh. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita hari ini. Kurangnya dari guru, lebihnya dari Allah Ta'ala. Siapkan. Anak-anakku, terima kasih. Saya ucapkan juga kepada anak-anak dan pesannya Bu Guru selalu berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh itu ya, sampai menggeser ya. Jangan bahagia. Tetap semangat Kenneth. Oke, iya semangat. Pembelajaran berdiferensiasi tadi yang menurut yang perlu dievaluasi ya, karena mungkin merasa belum optimal yang mana? Yang proses Pak, Ya. ada kerjasama, namun kan saya harus selalu ini apa dengan instrumennya itu kan masih ada yang belum sempurna. Yang pertama tadi Bu, yang membaca. Ya. Menurut jenengan yang jenengan sudah diagnoskan bahwa membaca dan yang menulis ulang satu anak itu kan Menulis ulang. ada mahasiswa itu. Ini Iya. tadi semua siswa menulis. Satu menulis, satu apa mengoreksi. Yang penting kan sebenarnya misinya Iya. tidak ada sing nganggur kan gitu. Iya, Nah, jadi tidak ada sing nganggur, iya. tidak ada yang tidak berpikir kan Iya, gitu. gitu. Dari sisi itu udah clear ya. Hmm. Artinya bahwa ada distraksi dan sebagainya kan hal yang wajar. Tapi intinya kan fasilitasi jenengan itu memang ya tidak membiarkan untuk ada yang tidak melakukan apa-apa kan gitu. Semuanya bekerja sama. Oke. Produk menurut jenengan gimana? Iya Pak, tadi kan yang produk itu kan membuat poster, kemudian tadi membuat tulisan ya. Untuk membuat tulisan kan mungkin masih ada yang ingin menulis lagi, Ya. ya. Tapi kan karena waktu tadi belum selesai. Kemudian membuat poster, anak-anak masih ingin lagi membuat yang lebih baik dari Ya. yang dipresentasikan. Nih, saya tertarik ini. Ya. Kalau dari itu kan dari sisi waktu. Waktu. Nah, ini berarti ada kompetensi sosial emosional yang sebenarnya juga sedang dilatihkan ke siswa kan. Bukan hanya jenengan di manajemen diri, manajemen waktu, siswa kan gitu. Ikut Di belajar bidang apa nih Bu? ya. Namanya? Manajemen diri Pak. Ah, Ya, manajemen anak-anak diri. belajar Ah. manajemen diri. Nah, masalah produknya, tapi Iya. ya masalah KSM-nya KSM-nya juga. 5 keterangan KSE Iya. insya Allah. Semen ya. Semen tadi baik waktu dengan apa ngasih tugas ini itu, kemudian diberi umpan balik dan seterusnya, itu kan juga bagian dari asesmen ya, asesmen yang secara ya artinya mengalir kan gitu. Iya. Nah, dari sisi itu baik yang tadi ada maupun yang terstruktur maupun gimana menurut Anda? Saya sudah melakukan asesmen awal
itu untuk kesuksesan pembelajaran di asesmen yang pas proses ada kendala nggak? Ketika itu tidak ada Pak, saya kan ini keterampilan anak-anak tadi untuk menulis begitu kan ada rubriknya. Ya tadi mungkin ada sedikit anak yang mungkin diam, kemudian ya saya gerakkan untuk bisa bekerja sama untuk proses. Artinya kan rubrik itu kan tidak harus dipegang, tidak kan sudah tertanam. Ya sudah tertanam, sehingga karena keterbatasan waktu kan harus tes. Iya, betul sekali. Artinya dengan melakukan itu sudah melalui bayangan tentang instrumen asesmennya kan. Betul sekali. Tidak lanjutnya gimana? Tidak lanjutnya Kan bisa dievaluasi tentang kelebihan, kekurangannya, keberhasilannya atau mungkin kesendatnya. Apakah dari itu nanti tindak lanjutnya gimana? Oke, kalau dari kekurangan pastinya saya juga pasti ada kekurangan ya Pak ya. Mungkin dari tadi udah waktunya menurut saya masih kurang. Waktu Manajemen diri. Oke. Berarti penting itu misalnya nanti akan dikembangkan itu penting ya? Penting. Oke, berarti. Nah, kalau ditarik ke PI 5 dulu. PI 5 kan akan melakukan dulu secara lokal. Itu kan ada namanya pengembangan diri dan orang lain itu kan. Nah, dari sisi kompetensi apa misalnya perjalanan pembelajarannya dalam artian misalnya AGW atau modul ajar, apa penerapannya atau penilaiannya ataukah keseluruhannya? Keseluruhan Pak. Oke, dan jadi biar jadi utuh satu kan ya, gitu. betul banget. Harapan untuk proses penerapan KSE khususnya nanti dibuatkan di manajemen diri dan relasi dengan rekan sejawat kan ya. Dan yang kedua melakukan diseminasi praktek baik dengan rekan sejawat dalam hal dari AGP pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran berdifferensiasi dan KSE rencana pengembangan diri. Nah, rencana pengembangan diri ini dikaitkan disambungkan dengan PI 5.